anta maksudana wa ridhoka matlubana wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi min ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ma ba'd. Jamaah sekalian yang sama dirahmati, diridhoi, dan mudah-mudahan kita semua sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi salah satu tujuan dari bulan suci Ramadan adalah menghapus seluruh dosa-dosa kita, sehingga nantinya kita keluar dari bulan Ramadan ya sudah bersih kayaumi waladatsu ummuh, seperti anak bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Rasulullah itu sangat cinta sayang kepada kita semua umatnya. Beliau selalu merindukan kita setiap saat. Makanya beliau pernah bersabda, "Tuba liman yarani wa amana bi." Beruntunglah umatku yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung, kata Nabi, umatku malam yaroni, mereka yang tidak pernah melihat dan menyaksikan aku, tapi mereka tetap beriman kepadaku. Kita semua inilah. Beliau berjuang sampai titik darah penghabisan. Bagaimana supaya umatnya ini bisa semua selamat, terutama di akhirat. Sekalipun kita selalu minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Akan tetapi di dunia ini susah diukur yang namanya kebahagiaan. Mungkin kita mengatakan orang yang mega doina, mega mulana, mega utona, mega binina bahagia, ternyata belum tentu juga. Banyak orang justru menderita dalam kekayaannya itu. Sebaliknya mungkin kita mengatakan orang yang hidup dalam keterbatasan itu menderita, tapi justru mereka menikmati keterbatasan itu. Jadi ada pepatah yang mengatakan tidak semua sebenarnya benar, tergantung juga dari kita menafsirkan. Katanya pepatah itu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang katanya kemudian. Kalau saya tidak, sejak dulu ada susah, sejak dulu ada senang.
Sekarang pun kita bilang diri kita senang, tapi di balik itu banyak juga susah. Nggak pernah berhenti. Dua pasang itu, satu pasang susah, senang, senang, susah. Kita dulu kalau sampai di rumah sudah tenang orang tua. Oh salam ya nak, kali kau boleh. Sekarang biar anak-anak sampai di rumah kita susah senang, susah tenang. Dan tahu apa nak kerja kamarnya? Ya berbisik-bisik, berdua-duaan dengan kekasih yang tercinta, yaitu HP. Terkadang tengah malam kasih najaman naik matindro nih, terkadang ketawa sendiri, berteriak sendiri, terkadang menangis sendiri, makanan mirip-mirip tuh nih anak yang makuk. Kita dulu pulang dari sekolah miloking mandre dega makan rea, tidak bisa dimakan. Nasi di atas periuk, puratonya jarum anu. Apa diambil garam, baru disiram dengan minyak oka. Manya memutus, sarjana menutup. Orang tua dulu kalau sudah tidak ada bisa dimakan, ambil telur satu biji. Yang koci itu telur ayamnya. Kemudian nagoco, nagoreng. Berapa anaknya? 4 orang. Nah bagi 4, manya memutus. Nah sekarang di mana-mana, sepanjang jalan, sangat lebih bagus. Andre itu mah diusuk. Tapi apalagi penyakit lagi yang muncul. Makan kicoto, kolesterol. Malam Senin yang lalu hampir saya kau macina-cina di Mandai Konro, dan ada undangan teman untuk makan konro Pulau Jambo jam 2 malam Pak. Hampir saya ke kaku semua di mana. Suruh anak tusuk kaki coba dengan jarum. Ada tom yang urut-urutan baru enak sejelas. Di mana kesenangan itu yang kita cari? Apalagi kemana Salasa nih? Tidak ada harganya itu uang. Sudah tidak ada harganya namanya harta kekayaan. Makanya kesenangan di dunia ini sangat relatif dan sifatnya temporer. Carilah dunia, pasti kamu tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan kekal. Tapi kalau kita di akhirat, carilah untuk akhiratmu, pasti kamu dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kekal abadi. Iya. Tapi di akhirat, 2 saja tempat. 2 saja. Surga, neraka. Neraka, surga. Yang pertama di surga, menasani karena namanya pasti bahagia tuh. Seandainya namanya biar lorong nabi surga ke surgamu. Ya. Tapi kalau masuk ke dalam neraka, menasani makan menderita kok. Ya, biar neraka paling elit saja, ada neraka yang elit aja, tetap mutuhin neraka. Kakak saya kemarin telepon, dia tanya, "Adek, bagaimana sebenarnya itu hadis tentang kenikmatan surga?" Katanya dia di kemudian kalau orang masuk surga akan diberikan surga seluas langit dan bumi. Nah bilang kakak saya, "Deh, milih agamanya kok. Nah tidak sanggup bagi kelilingi itu." Nah bilang, "Jangan adek, jangan bisa luas langit dan bumi. 1 hektar mau saya cukup." Saya bilang, ya itulah menggambarkan bagaimana kenikmatan surga. 1 bulan yang lalu saya memberikan pengajian di Masjid Taqwa Jalan Irian. Salah satu hadis yang kami baca, seandainya penduduk neraka diberitahu lamanya dalam neraka sejumlah
jumlah batu-batu yang ada di dunia, mereka sempat senyum. Apa? Siapa yang ada batu-batu? Di Sudiang saja ini Pak, kalau kita pungut itu batu-batu, berapa banyaknya? Tapi mereka sempat senyum aja, ada di pada mata saja, saking menderitanya orang dalam neraka. Sebaliknya seandainya penduduk surga diberitahu, lamanya dalam surga sejumlah batu-batu yang ada di dunia, mereka sempat menangis. Saking enaknya tidak mau lagi keluar. Tapi kalau mau dihitung-hitung jumlah batu-batu miliaran tahun aku di dalam surga, tapi mereka sempat khawatir jangan sampai dikeluarkan dari surga. Nah, Rasulullah berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya kita semua ini bisa masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Sidina umatku tamangana surga kecuali yang tidak mau. Mengapa Rasulullah mengatakan kecuali yang tidak mau? Karena Rasulullah sudah berupaya semaksimal mungkin carikan jalan keluar bagaimana supaya kita semua ini masuk surga. Kalau sering kita dengar selama ini Rasulullah sampai mau meninggal dunia, dia bertanya ke malaikat Jibril, "Hei Jibril, fasilitas apa yang Allah berikan kepada saya setelah saya mati?" "Oh, rohmu ya Muhammad akan dijemput oleh seluruh malaikat Allah sampai ke arasy Allah." Apalagi yang pertama dibangkitkan dari kemudian adalah kamu. Apalagi yang pertama nanti masuk surga kamu ya Rasulullah. Tapi justru Rasulullah mengatakan bagaimana umatku yang diingat adalah kita. Maka Jibril memberitahu tidak ada juga umat yang berhak masuk dalam surga kecuali umatmu terlebih dahulu. Baru Rasulullah mulai tenang. Bahkan ketika mau dicabut nyawanya Nabi, sementara dicabut nyawanya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan oleh malakul maut, "Inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, ada sakit. Begini kalau nanti caramu cabut nyawanya umatku. Apa kata malaikat Jibril? Kalau umatmu yang malaikat maut, kalau umatmu yang paling tinggi imannya masih lebih sakit dari ini. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu jangan kusimpangkan lagi sakitnya sakaratul maut untuk umatku. Sakit ini memang sekali. Saya semua yang tanggung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi apa kata malaikat maut? Tidak. Pesan Allah, saya tetap simpangkan sakitnya sakaratul maut untuk umatku yang beriman, tapi dengan catatan sakitnya sakaratul maut itu adalah pencuci dosa bagi mereka. Makanya jangan terkecoh Pak, kalau ada orang sakaratul maut seperti di kampungku banyak petarika sagu yang diukur tinggi husnul khotimah itu coba ketika sakaratul maut. Kalau enak-enak nalia, tenang-tenangin nalia, apa dia bilang? Salama ipaboto. Dia rajin ibadah, tapi kalau tidak baik dilihat penampilannya ketika sakaratul maut kelihatan menderita, apa dia bilang? Saya pasok aja. Padahal mereka tidak paham, sebaik-baik orang pasti ada jeleknya, sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Kalau ada orang yang tidak baik, sholat pun kadang-kadang dia sholat putus-putus, bahkan banyak yang tidak sholat. Ketika sakaratul maut kelihatan menderita, maka dia miskin memang kebaikannya yang sedikit, yang berangkat nanti tinggal kejelekan semata, karena memang tujuannya bukan akhirat, tujuannya memang di dunia. Dia miskin memang di dunia. Kalau ada yang ahli ibadah, rajin ibadah, tapi ketika sakaratul maut kelihatan menderita, maka dia miskin memang kejelekannya yang sedikit, yang berangkat nanti tinggal kebaikan semata. Hati-hati terhadap dosa yang tidak ada balasannya di dunia, jangan sampai di akhirat baru Allah simpangkan untuk kita. Dia lebih pedih daripada cuma kalau siksaannya di dunia. Makanya ibu-ibu pernah tanya saya, "Ustaz, kenapa?" Karena semakin rajin aku rasa ibadah, semakin banyak tunggu rasa cobaan. Kenapa? Karena anak tunduk satan. Makanya Allah cicil dengan cobaan. Lebih dicicil di dunia sehingga nanti kita dicuci oleh Allah yang berangkat nanti tinggal kebaikan semata. Tapi kita tidak mau dua-duanya. Kita mau senyum kemudian memang pada akhirnya kita
Salah satunya, jangan tidur sebelum kita membaca surah Al-Mulk. Dalam satu hari, jangan lupa membaca salawat kepada Rasulullah 1000 kali dalam satu hari. Man shalla alayya alfa salatin, siapa yang salawat kepada aku 1000 kali dalam satu hari, lam yamut hatta yubashshirul jannah, tidak akan mati sebelum diperlihatkan tempatnya dalam surga. Sehingga dia menutup ayat ini dengan senyum. Apalagi Rasulullah mencarikan jalan keluar. Kalau tidak bisa melalui pintu utama, Rasulullah carikan pintu samping supaya tetap bisa masuk surga. Saya kasih contoh satu. Salah satu pintu masuk surga adalah pintu melalui amalan haji. Saya sengaja ambil haji dulu, yang kira-kira tidak semua orang bisa naik haji. Tapi Rasulullah, dia betul-betul berusaha supaya bisa semua. Dia tidak haji, dia tidak naik haji, tapi melalui amalan yang kalau kita lakukan sama dengan pahala haji. Pertanyaannya Bapak Ibu, haji semua Mak Ibu? Belum di? Berarti tertutup satu pintu masuk surga Ibu, karena bukan ki haji. Banyak kuliah pakai songko haji tapi belum tentu haji. Sekarang kalau mau dikinai haji Pak 40 tahun, 50 tahun, berarti kira-kira 80-90 tahun baru kita naik di rantau. Masih sempat sakaratul maut 3 kali. Susah orang naik haji sekarang. Rasulullah sudah tahu itu. Di kampungku waktu saya kecil cuma 2 yang haji, Pak Ima si Madinah. Yang lain itu tanya mana haji, mati mana dia? Mati semua. Ya, maka Rasulullah mencarikan jalan keluar. Kalau kita lakukan ini, maka tetap kita mendapatkan pahala haji. Lain pahala, lain amal. Tentu beda togi kalau kita naik di Mekah. Jangan tuh Siki bilang kalau begitu jangan pergi haji. Bisa Siki pergi haji di sini. Amalannya, pahalanya kita dapat. Tapi namanya haji tentu naik di Mekah, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul. Itulah haji. Tapi kalau cuma sekedar pahala, apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah suci, sudah berwudu dari rumah Ibu, kemudian pergi sholat berjamaah di masjid, maka kata Nabi, kanat ka'ajri hajjatin wa umratin taman hajjatuhu, pahalanya sama dengan haji, sempurna pahalanya. Makanya berwudu memang makin dari rumah baru bikin di masjid, jangan di masjid baru berwudu pecah-pecah kue bawah. Ya, bukan begitu Budi. Ya, kalau tidak ada, Ustaz tidak ada tempat wudu di rumahku, boleh kau orang berwudu di WC? Boleh-boleh saja, selama tidak kena najis. Cuma dihukum makruh oleh ulama kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam WC. Tapi kalau kita bilang sah, ya sah. Yang penting tidak kena najis, cuma dihukum makruh. Pergi sholat berjamaah, maka pahalanya sama dengan. Makanya Ibu loki berjamaah. Tidak ada larangan perempuan untuk pergi berjamaah di masjid. Apalagi man wada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut suatu kebaikan, mencari suatu ilmu pengetahuan, maka pahalanya lagi sama dengan haji. Taman hajjatuhu, sempurna pahala hajinya. 2 kali maki Bu. Hari ini 2 kali maki naik haji. Sholat berjamaah, yang penting berwudu di rumah, tapi kalau di masjid berwudu tidak dapat. Ya. Yang kedua menuntut ilmu, mendengarkan ceramah sesaat, 2 kali maki naik haji. Jadi kalau pulang ke rumah kasih tahu tetangga yang tidak pilih tarawih, haji Pak. Haji talantu di Makkah. Ya, tapi apakah kita sudah dapat? Yang ketiga, kata Nabi, ini saya kira kita sudah tahu semua. Man shallal fajr bi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian ke rumah ada, dia duduk sambil berzikir kepada Allah, boleh mendengarkan ceramah, boleh kajian Al-Quran, boleh tadarus Al-Quran, boleh zikir pagi, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka sama pahalanya dengan haji, sempurna pahalanya.
Di dalam satu hari kita bisa mendapatkan pahala haji. Jadi tetap kita bisa masuk surga melalui pintu haji. Orang mati masih bisa dihajikan. Orang tua dulu susah. Ya, anaknya sekarang sudah banyak yang sukses, padahal hajikan. Ya, jadi masih bisa dihajikan. Ustaz yang di dalam hadis cuma dihajikan, diumrohkan bagaimana? Sama buku dukanya itu namanya dikiaskan. Jadi bisa. Rasulullah ikuti sampai mati supaya tetap bisa masuk surga melalui pintu haji. Ya. Makanya kalau ada kemampuan anak-anaknya hajikan, Pak, hajikan. Ya, boleh juga diumrohkan. Sama juga kalau kita keluarkan zakat fitrah, yang dikeluarkan itu beras, Bu. Tidak ada dalam hadis itu beras. Yang ada adalah gandum. Mencoba dikiaskan, namanya sama-sama makanan pokok. Seandainya gandum repot kita. Ya, karena tidak ada gandum di sini, kita harus terbang ke Rusia dengan Ukraina. Lalu siapa nanti aku tahu. Ya, maka dikiaskanlah yang namanya sama-sama makanan pokok. Orang mati masih bisa disedekahkan. Dia tidak bersedekah. Jadi orang mati itu bukan amalnya yang putus, bukan pahalanya yang putus. Yang putus amalnya, tapi pahalanya tidak. Tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi haji, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi zikir, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tapi masih bisa sampai pahalanya. Salah satunya adalah bersedekah kepada orang yang sudah mati. Makanya Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini setiap kita pergi makpabuka, bawa pakpabuka, kita niatkan pahalanya untuk orang mati. Oh, lah suka sekali itu bapakku dulu, waktunya hidup. Ya, makan abang pelah. Beli maki abang pelah. Baru kita bawa pergi di masjid, niatkan pahalanya. Insya Allah pahalanya sampai ke sana. Yang penting jangan dikasih tahu di masjid bilang, makanannya itu bapak almarhum ini. Oh, tidak mau makan orang karena bilang, anda itu mati pada motivikan. Pahalanya bisa sampai. Saya sampaikan, siapa yang bilang bahwa Nabi tidak pernah potong kambing kalau hari kematian seseorang? Rasulullah setiap hari kematian Khadijah, Rasulullah potong seekor kambing, baru dia bagikan kepada tetangganya, kepada temannya Khadijah sebagai bentuk sedekah kepada istrinya yang tercinta. Yang penting jangan kita berutang gara-gara begitu, Ibu. Ya, tapi kalau Yusuf kala namirona bagi orang yang diperintis alai sebagai bentuk sedekah kepada orang tuanya, tidak ada masalah karena dia mampu. Yang tidak boleh itu kalau kita kiri baru kita memaksakan kehendak. Bawa ya baru namakan orang. Tapi nanti ada pahalanya, Pak, kalau dimakan. Kalau tidak dimakan, dia nggak pahalanya. Makanya kalau pergi tasya orang baik, kasih kuenya orang kecewa itu tuan rumah karena tuh tidak mau ambil ambil kasihan karena dia niatnya untuk sedekah orang matinya, kasihan orang yang sudah mati masih bisa disedekahkan. Kalau tidak dimakan tidak ada pahalanya. Makanya kalau orang buka, Pak, jangan terlalu cepat di kamar. Jangan. Ya, kasih kesempatan orang makan dulu. Ya, ada tong itu orang azan, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa kan Nabi Pak? Karena kasih. Kita di belakang masih mau makan malu-malu tongki, akhirnya nampai si polo kasih air, nasabah taripang, ya. Masih ada tinggal di pipi sebagian di kamar nih. Bagi maki Allah, Akbar. Namo ya roh sesana. Dia sesuatu jannah. Gara-gara siapa? Bilang beba. Tinggal diatur imamnya. Jangan terus kau ambil rakaat pertama surah Ar-Rahman, rakaat kedua surah Al-Waqiah, telet-telekan. Jangan, Pak. Saya bisa sampaikan. Rasulullah mengatakan kalau jadi imam kifal yukhafif, jangan ringankan. Jangan kau bebankan umat berulang. Apa artinya partisipasi semua? Mau ikut tadi manukulu hati memori. Ya, makanya kan ibadah kalau kita mau sholat di balik-balik ke belakang itu salah wajib. Ya, apa namanya itu syarat terjepit. Tidak bisa kasihan lama satu posisi, tidak bisa. Harus bergerak. Ya, kalau lama sekali itu angkat tujuh itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Kasih makan, kasih cincin tutup pakai air. Makanya itu di musyilahan lancar, Pak. Nanti dengar, tidak capek di belakang. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh.
seletu sidiaya. Waktu di afihi, ya, ambil ukurannya yang terlemah makmum, kata Nabi. Ya, sampai kejadian yang dikirimin teman itu di WA itu jangan Pak, jangan terjadi. Ya, tidak tahu benar itu tidak itu Pak. Itu terlalu panjang di depan, akhirnya dilepas sandal. Oh, tidak kena lagi Pak. Gara-gara seandainya Nabi hidup bukan itu yang memukul disalahkan. Yang disalahkan itu iman kalau terlalu panjang. Abdul Nabi masuk pernah dimarahi Rasulullah. Bukan itu yang salah, kau yang salah. Karena terlalu panjang kau di depan itu. Kalau mau panjang sholat sendiri. Karena tidak sama semua kekuatannya. Oh, asal murah kasih. Oh, batu-batu asal murah itu. Susah juga kita mau ikuti Nabi, tarawihnya Nabi sampai subuh Pak, ikuti nih, kau dah lari balik tahu ya? Nah, ibu sekalian, tinggal di tenis. Ya ibu sekalian, yang terakhir. Rasulullah mencarikan jalan supaya bekal untuk akhirat. Siapa yang membaca ayat kursi 1 kali, kalau sudah melaksanakan sholat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya masuk surga kecuali mati. Makanya kalau selesai di sholat fardu Pak, duduk-duduk duduk zikir, salah satunya yang dibaca adalah ayat kursi. Ya, kenapa Pak? Karena yang menghalangi orang masuk surga itu pertama mati. Tidak bisa masuk surga kalau masih hidup Ki. Jadi kalau mau masuk surga cepat, ya yang asam kurang dulu. Ya, tapi kalau Nabi aja lah mudah habis surgamu. Dia dapat kenapa asal toa-toa, nah, kau malah mau. Kalau sampai 5 jalan dia dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalian ya, doa kalau orang. Siapa bilang tidak ada itu dalilnya itu? Bukan tidak ada dalilnya, dia pemulungan dalilnya. Ya, tidak berkumpul seorang orang muslim dalam suatu perkumpulan, dalam semua termasuk seorang yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, illa stajaba kecuali diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doakan jamaahmu dimanakan, jangan cuma berdoa sendiri-sendiri. Kita doakan, ada waktunya kita doa sendiri-sendiri. Yang bilang tidak ada dalilnya, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Siapa bilang tidak ada? Antara sholat dengan sholat diantaranya oleh 2 pekerjaan. Itu hadis dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Pertama keluar masjid atau pindah tempat. Tapi susah Pak kalau selesai assalamualaikum. Keluar masjid, enggak ada Nabi Sulaiman. Ya, maka jangan dilakukan. Pindah tempat, susah lagi. Maka pilih yang satu, antaranya dengan bicara. Tapi tidak enak juga kalau kita cuma bicara, maka diantaranya dengan zikir. Ya, tidak ada juga ketentuan dari Nabi apa yang dibaca. Kalau ada yang petunjuk begitu, atur nih. Jangan menunggu lagi petunjuk dari Nabi. Karena Tuhan tidak mau lakukan atau tidak lakukan dari Nabi. Tidak semua itu dilakukan oleh semua yang pernah dilakukan oleh Nabi itulah kebaikan. Tapi tidak semua kebaikan sempat dilakukan oleh Nabi. Ya, mana pernah Nabi baca Al-Quran di HP? Tidak pernah Pak. Sekarang waktu zamannya biasa kita melarang orang baca Al-Quran melalui HP. Karena sudah zamannya sekarang. Jadi inilah anak-anakmu di waktu di zaman yang bukan zaman. Maka itu yang dibaca. Kenapa? Aisyah bertanya, apa yang kami baca Rasulullah? Kalau di bulan Ramadan, kau bacalah, mintalah kepada Allah ridha dan surganya, berlindunglah kepada Allah di murka dan nerakanya, minta ampunlah kepada Allah. Itu yang makanya di bulan Ramadan kurang-kurang istighfar yang kita minta ala auf. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hapus dosaku, hapus dosaku. Istighfar itu cuma disembunyikan, tapi kalau al-afu memang sudah dihapus, sudah tidak ada bekasnya. Sehingga orang yang sudah berpuasa betul-betul bersih dari noda dan dosa seperti anak bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu